Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. أصحاب الفضيلة أستاذ محمد ناصر الدين، أصحاب السيادة أستاذ فوزي الرحمن، السيد رئيس الجلسة، فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله. نحن من صف الأول من المدرسة الثانوية نريد أن نقدم هذا الباتك وفلسفته. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Muhammad Nasriruddin dan juga Ibu Nyai Nuzuli Rahma, kepada seluruh panitia dan beserta para hadirin yang hadir pada malam hari ini yang telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan batik yang telah kami buat dengan tema Pondok Pesantren Modern Al-Muhibbin. كما نرى هذا الباتك هو تبني لمفهوم الباتك تمن أرم سنيراني الذي قمنا بتطويره بعد ذلك لتوضيح الصورة الكبيرة لمعهد الموهبة الإسلامية الداخلية التي لا تقوم فقط بتعليم المعارف الإسلامية الداخلية بل تقوم أيضا بتعليم مزيد ثقافي متنوعين سواء الثقافة المحلية أو أجنبية، وهذا يتوافق مع مفهوم المجتمع إندونيسيا متعدد الثقافات. يوجد في هذا الباتك العديد من الزخارف التي لها معنى في كل شكل. ينقسم هذا الباتك أيضا إلى ثلاثة مستويات نجعلها رمزا لمعاناة الطلب أثناء الدراسة، كما يشعر كل شكل من هذه الأشكال بيئة المعهد الموهبة الإسلامية الداخلية. في المستوى الأولى تصويره بالنباتات الصغيرة التي تدل على شيء الكبير يبدأ من شيء صغير، وكذلك معهد الموهبة الإسلامية الداخلية. الزخارف هذا الباتك الزخارف هذا الباتك كون هذه الزخارف على شكل هذا الباتك. شكرا كثيرا. في المستوى الثاني هناك الزخارف النباتية التي صارت كبيرا مما يدل على النضال بدأ يأتي التماره وتمثل الزهور النتائج الجميلة للنضال، بينما ترميز الزخارف الحيوانية إلى إصرار الطلاب على تحمل تعب النضال. يرمور شكل جبال الرنجت إلى وفرات الحد السعيد بحيث يشبه الأمل في تدفق المستمر لحد السعيد لمعهد المحب الإسلامية الداخلية. إن الفقرة البيت هي فقرة الرئيسية التي تتسم بطابع صين الكثيف. هذه الفقرة هي مظهر من مظاهر أن المعهد المحب الإسلامية الداخلية التي نجحت في أن تسمى المعهد الداخلية ونجحت في تخريج مقاتلنا عظامى. والقيمة الضخمة هي شكل من أشكال الأمل الكبير في أن تسمى المعهد المحب الإسلامية يوما ما لا تزال الأمل الأمة والدين. Syukran kasih. Baik, para hadirin yang berbahagia, sebagaimana yang telah kita lihat, jadi batik ini merupakan adopsi dari konsep batik Taman Arum Sunyarangi yang kemudian kami kembangkan untuk menggambarkan sebuah gambaran besar Pondok Pesantren Modern Al-Muhibbin yang tidak hanya menggambarkan, tidak hanya mengajarkan ilmu pesantren, namun juga mengajarkan berbagai percampuran budaya, baik budaya lokal maupun budaya luar. Hal itu sesuai dengan konsep masyarakat Indonesia yang multikultural.
Dalam batik ini terdapat beberapa macam motif yang memiliki arti di setiap bentuknya. Nah, pada batik ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Ya, pada tingkatan pertama terdapat tumbuhan-tumbuhan yang kecil. Ini menggambarkan bahwa setiap sesuatu yang besar pasti akan diawali dari sesuatu yang kecil. Hal itu sesuai dengan Pondok Pesantren Modern Al-Muhibbin yang tidak hanya menanjak dari sesuatu yang besar, namun berangkat dari yayasan yang kecil, lalu kemudian bisa menghasilkan atau mengeluarkan kader-kader yang hebat. Lalu pada tingkatan kedua, ini terdapat tumbuhan-tumbuhan yang mulai tumbuh besar. Nah, ini menggambarkan bahwa perjuangan sudah mulai memunculkan hasil yang indah. Sedangkan pada motif hewan ini melambangkan kegigihan pada seorang santri yang menahan letihnya perjuangan. Kemudian pada tingkatan ketiga, ini terdapat beberapa motif, yang diantaranya motif batik yang bermotif ini motif pohon yang besar yang berbunga. Ini yang menjadi wujud dari puncaknya perjuangan yang telah menghasilkan buah atau hasil yang sangat indah. Lalu pada motif yang utama, yakni motif rumah yang kental dengan tema Cina. Pada motif ini sesuai dengan Pondok Pesantren Modern Al-Muhibbin yang tidak hanya mengajarkan nilai keislaman, akan tetapi juga mengajarkan betapa pentingnya toleransi. Lalu yang terakhir pada motif Megamendung. Motif Megamendung ini yang menjadi wujud dari harapan Pondok Pesantren Modern Al-Muhibbin yang kelak semoga menjadi harapan bangsa dan agama. Terima kasih. والآن سنقوم بشرح أدوات الباتك التي سنقدمها. أدوات ومواد الباتك تشمل الأدوات والمواد المستخدمة في صناعة الباتك ما يلي: الاهتزاز، أداة تستخدم لرسم الشمع على القماش. Cantik, alat yang digunakan untuk membuat pola pada kain. Asyam'u al-syam'u madatun masnu'ah minal khalid minal dahdil hayawani wal barafin wal tinjis sunambat wa tatamaddal muhimmatuha fi ja'li namti akthara wuduhan. Malam atau lilin banyak terbuat dari campuran lemak hewan, parafin dan getah pinus. Fungsinya untuk membuat pola agar terlihat lebih jelas. Al-Kubash al-mustakhdam fi suna'at al-batik ta'malu lidarbati syam. Kain yang biasanya digunakan untuk batik berjenis mori atau sutra. Al-Miklah Mikladam Saghiratan lidarbati syam. Wajan digunakan untuk mencairkan malam atau lilin. Qalamur rasas yustaqdam liramzil batik fi subghah. Pensil biasanya digunakan untuk membuat pola pada kertas. Al-Mawqif adatul yustaqdam lidarbati syam. Kompor digunakan untuk mencairkan malam atau lilin. في عملية صنع الباتك يتم تقسيمها إلى أعمال قبل أن تصبح عملا من الباتك. أولا يجري الخطوة الأولى في صناعة الباتك المكي، ويستخدم هذا المصطلح من قبل صانع الباتك عندما يصنعون الناطق على الورق.
Nyugi merupakan langkah pertama dalam pembuatan batik tulis. Istilah ini digunakan oleh para pembatik ketika mereka membuat pola di atas kertas. Al-Thani jiplak, thumma ta'ti pada dhalik dua jiplak al-husahinan alladhi tamma suna'ahu warat ila wasa'itil kumash. Yang kedua adalah jiplak. Selanjutnya adalah proses jiplak atau menyalin pola yang sudah dibuat di kertas ke media kain. Al-Thalis ngelowong. Nadakhulu al-an fi ahamna amaliyah li suna'atil batik al-maktub. Wa fi hadhihi al-amaliyah yatatallubu al-amru istikhdam al-canting. Wa huwa adatu tashabbuh ibrik alladhi masnu'ah min al-khishbi awil khayzaran data torfihat. Yang ketiga adalah ngelowong. Sekarang kita masuk ke proses pembuatan batik tulis yang paling utama. Dalam proses ini membutuhkan canting, yaitu alat yang berbentuk seperti teko yang terbuat dari kayu atau bambu dengan ujung yang lancip. Ar-rabi' misani, al-marhalatu at-taliyah ya amaliyatu misani. Tamla'u hadhil amaliyatul faraghat bin namti. Yang keempat adalah hisani. Tahap selanjutnya adalah proses hisani. Dalam proses ini mengisi bagian-bagian yang kosong dalam pola. Al-khamis nyolet. Nyolet ya amaliyatu tatbiqil laun ala ijza'i muayyanah minal kumash. Yang kelima adalah nyolet. Nyolet yaitu proses memberi warna pada bagian kain tertentu. As-sadis mopok. Mopok huwa khutwatu wahidah fi amaliyati taqtiyati ijza'i muayyanah minan namti alladzi la yarghabu fi talwinihi. Yang keenam adalah mopok. Mopok merupakan salah satu langkah dalam proses pembuatan batik tulis. Dalam proses menutupi bagian tertentu yang tidak ingin diberi warna. As-sadis nembok. Nembok huwa khutwatu wahidah fi amaliyati taqtiyya ijza'i muayyanah. Yang ketujuh adalah nembok. Proses ini berfungsi untuk melapisi latar belakang dalam kain. As-samaniyah ngelir atau nyelup. Al-amaliyatu at-taliyah li sun'il batik al-maktub ya nyelup atau ngelir. Tustakhdamu hadhil khutwah fi amaliyati talwini ala kumashil batik. Yang kedelapan adalah nyelup atau ngelir. Proses pembuatan batik tulis yang selanjutnya adalah nyelup atau ngelir. Langkah ini digunakan untuk memberi pewarnaan pada kain batik. As-samaniyah ngelorot. Amaliyatu izalati kulli syam'i min kumashil batik wallati tatimnu an tariqi naqil kumash fil ma'il mughlam. Yang kesembilan adalah ngelorot, yaitu dengan merendamnya di air mendidih. Al-akhiran waslu wa tajfif. Al-akhirah fi suna'atil batik waslu wa tajfif hatta yajif. Pada dzalik yumkin istikhdam al-batik al-maktub. Yang terakhir adalah nyelup atau ngelir. Setelah itu batik tulis sudah bisa digunakan. Syukron katsiran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung menanggapi ya. Yang pertama saya mengapresiasi sekali bagaimana kelompok dua ya. Kelompok dua selain memaparkan hasil karyanya juga mempresentasikan tentang medianya, yang mana alat peraganya di bawah seperti canting dan sebagainya itu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan ya, tadi dengan menyampaikan istilah sungging, bagaimana sungging itu dikenal sebagai teknik pewarnaan yang sering diaplikasikan dalam mewarnai wayang sungging seperti itu. Dan dalam membatik itu juga dikenal dengan, karena ini berbuat dengan motif ya, motif stilasi. Mungkin ini lebih pada ke teori ya. Menurut kalian stilasi itu apa? Ini secara teori ya. Nanti kaitannya dengan bentuk-bentuk yang jenengan stilasi. Nah, itu yang pertama itu saja.
stilasi itu apa menurut jenengan. Terus yang kedua, karena sebuah gambar itu adalah simbol, gambar itu simbol. Dan dalam sebuah lukisan, desain batik atau yang berhubungan dengan visual, itu ada namanya yang istilahnya point interest. Ya, point interest. Di saat kamu angkat ke atas tadi, kalian itu, yang saya lihat adalah rumah, ya, yang mana itu Cina, ya, notabene sepanjang itu Cina, koyok kelenteng. Dan tadi menyampaikan sebuah toleransi, ya kan. Nah, alasan kalian mengambil objek cinta, rumah Cina sebagai simbol toleransi itu bagaimana? Ya, oke ya. Oke, itu aja dulu coba. Terima kasih. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan Dewan Juri. Pada motif utama, yakni motif rumah yang menjadi motif utama yang mentemakan Cina, hal ini sesuai dengan wujud daripada bahwasanya Pondok Pesantren Modern Al-Muhibbin tidak hanya mengajarkan nilai keislaman, namun juga mengajarkan betapa pentingnya toleransi. Nah, kenapa kita mengambil rumah ini dengan bertemakan Cina? Karena sesungguhnya pada Pondok Pesantren Al-Muhibbin ini memiliki 4 bahasa, yakni bahasa Cina, Jepang, Arab, dan juga Inggris. Nah, kita mengambil tema Cina ini dari salah satu bahasa Pondok Pesantren Modern Al-Muhibbin, yakni bahasa Mandarin Cina, yang sebagaimana kita wujudkan sebagai toleransi. Oke, yang kedua itu ya, gini, saya menanggapi ya. Tema atau konsep awal dari karya ini adalah tentang Al-Muhibbin, ya kan? Yeah. Betul ya. Ada kepikiran enggak mungkin dari bangunan-bangunan di sini yang itu simbolik dengan Al-Muhibbin yang menjadi objek utama? Kenapa kok harus bangunan Cina? Soalnya kalau saya melihat itu sama sekali tidak ada kaitan Cina, Al-Muhibbin. Sudut pandang saya itu adalah temanya adalah tema tentang Tionghoa. Paham ya? Jadi di saat saya melihat itu sama sekali saya tidak tidak bisa menangkap ide kalian bahwa itu adalah tentang pondok pesantren ini. Ya, paham ya? Sudut pandang saya sekali melihat objek itu adalah kalian menceritakan tentang arsitektur atau budaya Cina. Itu yang pertama. Nah, tadi saya juga yang pertama adalah menyinggung tentang stilasi. Stilasi itu penggayaan. Ya, stilasi itu penggayaan. Jadi motif itu ragam hias itu dari penggayaan. Ya, seperti awan. Ya, awan itu mengalami penggayaan. Awan yang mega mendung itu kan motif Cirebon ya. Ya, motif Cirebon. Realisnya awan kan tidak seperti itu. Ya, dasarnya ya bentuk-bentuk awan karena stilasi ya, digayakan seperti itu. Nah, kaitannya dari pertanyaan saya tadi itu ada bentuk-bentuk di bawah hewan seperti kambing itu. Nah, itu stilasi apa? Nah, itu. Ya,
Penggayaan dari bentuk apa? Yang dia itu kambing bener ya? Iya, Oke, iya benar. ya mungkin itu. Oke, terima kasih. Ya mohon maaf sebenarnya ini adalah motif Gunung Ringgit yang melambangkan kelapangan rezeki, bahwa sehingga rezeki ini semoga terus mengalir untuk Pondok Pesantren Al-Muhibbin. Oke, ya oke. Mungkin sudah ya, sudah dijelaskan. Oke. Mungkin itu dari saya bisa disambung. Terima kasih. Tepuk tangan untuk peserta nomor 2 untuk semuanya. Tayyib wal an sa'as'alukum anifan qad syarahtum anna talib syubbiha bil ghanam. Limadha syabbahta at-talib bil ghanam? Tafadhal ishrah hadha. Li'anna al-ghanam tarmizu ila wara'in nidal li'anna tarmizul hayawan ila wara'in nidal li'anna al-ghanam tarmizu ila wara'in nidal fil ma'ad al-muhibbin. Dzalika faqat. Tayyib, syukran. Wa su'al atsani ana sa'as'alukum ayul mawdu min badi'iki. Al-mawdu' min batik wa nidal ma'had al-muhibbin Islamiyah ad-dakhiliyah. Walidzalik kama qala al-hakim al-awwal bi anna mawdu'aka huwa al-ma'had, yakni ma'had al-muhibbin. Walimadha sona'tum al-bati bi surati baitis sin. Limadha la tusawwir bima bena ma'had al-muhibbin. Hadhil faqrah ya madhur min madahir annal ma'had al-muhibbin al-islamiyah at-tahiliyah ya ma'had at-tahiliyah al-kabir Zati asasin muta'addati thaqafat wafqan limafhumil ummat al-Indonesia. Yakfi hadha? Naam. Tayyib, syukran. U'tu as-safaqah lahunna. Syukran katsiran ala jami'i ihtimaminkum wa afwan katsiran ala jami'il hadihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.